Selamat pagi kepada Pak Sobron dan kepada teman-teman semua. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Sobron yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk dapat menyampaikan materi pada video kali ini. Kami dari kelompok C akan menyampaikan materi mengenai injection blow molding. Baiklah, mari kita mulai. Saya Cika Gabriela Keren dengan NIM 545200019 akan memulai presentasi ini dengan latar belakang. Pada saat ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat dikatakan cukup pesat dari waktu ke waktu. Menurut Purbawajah Harahap, pengertian teknologi sendiri mengacu pada ilmu pengetahuan yang menyelidiki tentang cara kerja di bidang teknik dan mengacu pada ilmu pengetahuan yang digunakan dalam sebuah pabrik dan industri lainnya. Tentunya manfaat ini membawa dampak yang cukup positif bagi kehidupan manusia di kesehariannya. Plastik, salah satu bahan yang pasti sering kita dengar dan pasti sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Karena plastik sendiri dinilai mudah dijangkau, lebih ekonomis, berdaya tahan tinggi, serta fleksibel. Salah satu produk yang dapat kita lihat yaitu botol mineral. Botol mineral sendiri dihasilkan dari proses injection blow molding. Secara singkat, injection blow molding merupakan suatu proses pembentukan benda dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi. Namun, pada proses ini terdapat kekurangan, karena harga satu mesinnya dapat mencapai ratusan juta atau dapat dikatakan cukup mahal. Oleh karena itu, banyak orang yang berlomba untuk mencari inovasi alat injection blow molding ini dengan harga yang terjangkau. Baiklah, selanjutnya, Tujuan dari studi ini ialah untuk mengetahui proses injection blow molding dalam membuat sebuah benda yang berbahan plastik. Dan selanjutnya, untuk mengetahui alat yang digunakan dalam proses tersebut, serta bagian dan fungsinya. Untuk definisi injection blow molding secara lengkap akan disampaikan oleh teman saya Elizabeth. Kepada Elizabeth, dipersilahkan. Nama saya Elizabeth dengan NIM 545200014. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan definisi mengenai injection blow molding. Injection blow molding merupakan metode pembentukan termoplastik di mana material ini meleleh karena pemanasan, kemudian diinjeksikan dan ditiup oleh plunger ke dalam sebuah cetakan, kemudian diikuti dengan pendinginan oleh air. Secara umum, proses plastik injection blow molding ini dibagi menjadi beberapa tahap. Nah, untuk proses ini diikuti dengan pencampuran serbuk dan bahan pengikat. Untuk tahap proses selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya, yaitu Olivia dan Yohanes. Halo semuanya, kenalin nama aku Evera Olivia dengan NIM 545200017 ingin menjelaskan tahapan proses injection blow molding secara singkat. Kalian semua tahu nggak sih? Injection blow molding itu terdiri dari mesin injeksi dan juga blow, apa bisa kita sebut dengan sebagai tiup. Bahan dari injection itu sendiri adalah biji plastik, jadi produknya itu plastik-plastik gitu semuanya guys. Dan mesin injection blow molding sendiri juga secara umum digunakan untuk kontainer yang relatif kecil dan terdapat tuas atau handle-nya. Dan injection blow molding juga terdapat dari bagian ulir seperti di leher botol plastik. Dan juga ada beberapa produk dari injection blow molding seperti telepon, printer, keyboard, mouse, dan masih banyak lagi. Segitu saja dari presentasi tentang mengenai tahapan proses injection blow molding, dan selanjutnya akan dijelaskan lebih oleh rekan saya yaitu Yohanes Dias. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yohanes Dias Meraputra dengan NIM 5452018. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tahapan proses dari injection blow molding. Terdapat 4 tahapan proses injection blow molding. Tahap pertama adalah plastik dalam keadaan melting atau panas tinggi diinjeksikan ke dalam bekalan. Lalu untuk tahap kedua, plastik dipindah ke cetakan blowing. Tahap ketiga yaitu udara ditiupkan sehingga plastik mengembang dan menempel sesuai bentuk mold. Tahap terakhir adalah membuka cetakan untuk pengeluaran produk. Berikut gambar dari tahapan proses injection blow molding. Setelah ini, terdapat penjelasan bagian dari injection blow molding. Untuk penjelasan lebih lanjut, akan dijelaskan oleh teman saya. Berdasarkan tahapan proses pembentukan plastik dengan metode injection blow molding yang sudah dijelaskan oleh teman saya, berikut merupakan video singkat mengenai proses tersebut.
video tersebut, kita dapat melihat terdapat bagian-bagian dari penggunaan injection blow molding. Nah, untuk bagian-bagian tersebut akan dijelaskan secara detail oleh teman saya yaitu Adeline dan Ryu. Nama saya Adeline dengan NIM 545200016 dan saya akan menjelaskan bagian-bagian dalam injection molding machine. Yang pertama, motor dan transmission gear unit. Bagian ini berfungsi untuk menghasilkan daya yang digunakan untuk memutar skru pada barrel. Sedangkan transmisi unit berfungsi untuk memindahkan daya dari putaran motor ke dalam skru. Selain itu, transmission unit juga berfungsi untuk mengatur tenaga yang disalurkan sehingga pembebanan tidak terlalu besar. Yang kedua, silinder screw ram. Bagian ini berfungsi untuk mempermudah gerakan skru dengan menggunakan momen inersia sekaligus menjaga perputaran skru tetap konstan, sehingga didapat dihasilkan kecepatan dan tekanan yang konstan saat proses injeksi plastik dilakukan. Yang ketiga, non-return valve. Valve ini berfungsi untuk menjaga aliran plastik yang telah meleleh agar tidak kembali saat skru berhenti berputar. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ryu. Perkenalkan, nama saya Rionois Kohor dengan NIM 545200015. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas lebih lanjut mengenai bagian-bagian dari injection blowing machine. Nah, dalam injection blowing machine itu terdapat barrel. Barrel merupakan tempat skru dan selubung yang menjaga aliran plastik ketika dipanasi oleh heater. Nah, pada bagian ini juga terdapat heater yang berfungsi untuk memanaskan plastik sebelum masuk ke nozzle. Nah, bagian berikutnya yaitu nozzle. Nozzle berfungsi sebagai pemindah bahan yang sudah dipanaskan dari injection unit ke clamping unit. Dengan kata lain, bahan inilah yang akan kita injeksikan atau kita suntikan ke dalam cetakan atau mold. Nah, unit injeksi akan melanjutkan proses injeksi plastik setelah ada konfirmasi dari unit mold clamp. Kemudian, unit injeksi akan menyentuhkan nozzle ke sprue boost mold dengan tekanan minimum 100 kg per cm kuadrat. Nah, tekanan ini digunakan untuk mencegah terjadinya kebocoran material plastik dari celah antara nozzle dan sprue boost mold. Nah, bagian berikutnya yaitu reciprocating screw. Reciprocating screw berfungsi untuk mengalirkan plastik dari hopper ke nozzle. Ketika screw berputar, material dari hopper akan tertarik mengisi screw yang selanjutnya dipanasi lalu didorong ke arah nozzle. Nah, bagian berikutnya yaitu heater. Heater ini berfungsi sebagai pemanas material. Pemanasan dilakukan pada material yang dibawa skru dari hopper. Pemanasan pada umumnya dilakukan pada suhu 280 derajat Celcius. Nah, berikut merupakan penjelasan mengenai bagian-bagian dari injection blowing machine. Nah, pembahasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Elizabeth. Terima kasih. Setelah bagian-bagian yang sudah dijelaskan oleh teman saya mengenai injection blow molding, berikut kelebihan dan kekurangan dari injection blow molding. Kelebihan dari injection blow molding ini, pertama, mempermudah kita dalam memproduksi bahan-bahan yang lebih bervariasi dan memiliki detail yang rumit. Yang kedua, produk injection blow molding ini juga dapat digunakan pada wadah yang sempit maupun bermuat lebar. Yang ketiga, garis-garis sambungan pada produk ini juga hampir tidak akan terlihat. Yang keempat, produk-produk ini memiliki ketebalan yang menjadi seragam. Yang kelima, botol-botol plastik yang dapat digunakan dengan metode ini juga mudah diidentifikasikan melalui titik injeksi yang terdapat pada dasar botol. Untuk kekurangan dari injection molding ini dibatasi oleh botol kecil yang berukuran 180 ml atau kurang. Setelah kelebihan dan kekurangan dari injection molding, berikut contoh dari produksi injection molding. Yang pertama, ada botol medis atau obat. Yang kedua, ada botol deodoran. Nah, itu semua merupakan penjelasan dari kelompok kami mengenai injection blowing mold. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.